tolong. Iya. Aduh. Jantung saya langsung, aduh. Jadi saya cari tahu nih lebih dekat, di mana posisi minta tolong tersebut. Setelah saya telusuri, tepat pada kuburan makam yang baru dimakamkan tadi. Tensimu, tunjukkan energimu. Kalau memang kau punya energi besar. Nah, besoknya kejadian itu, enggak besok pun, saya pulang dari sini, dari kuburan ini, sampai di rumah itu teratap, udah hampir terangkat. Sampai yang punya keratak pun mungkin ada apa ini, ada apa gitu, bingung menceritakannya karena pernah malam-malam itu ini kuburan ini disalahgunakan. Nah, salah gunakan, terus kok ada suara kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nopri Misteri Official. Pada kesempatan kali ini, tim Nimo berhasil mendatangi salah satu narasumber kita, teman-teman. Ya, narasumber yang cukup wow kali ini, ya, yang bisa kita hadirkan di sini dan bisa kita datangi langsung ke lokasinya, yaitu tugasnya nanti kalian tanya sendiri ya. Oke teman-teman, untuk lebih lanjut jangan lupa pantengin terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kali ini kita bersama Mas Jiwo, ya, yaitu seorang petugas makam, teman-teman. Mungkin beliau nanti bisa memperkenalkan dirinya, kemudian bisa menceritakan kisah-kisah yang pernah dialami langsung oleh beliau. Oke Bang, boleh perkenalkan Bang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bagus Sajiwo. Saya salah satu pengurus makam Desa Bulucina, tepatnya di Desa Bulucina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum saya melakukan kegiatan aktivitas pekerjaan saya seperti ini, dulunya saya itu kerja di salah satu perusahaan ban yang ada di Medan. Nah, seiring berjalannya waktu, ketidaknyamanan muncul dan double-nya kerjaan, dari kerjaan di rumah, sampingan, dan kerjaan utama, membuat saya harus memilih salah satu pekerjaan yang menurut saya nyaman, yang kita tidak bisa memastikan penghasilan ataupun yang lainnya. Karena kenyamanan itu yang lebih penting daripada penghasilan. Oke, tahan dulu ceritanya ya Bang Bagus ya. Nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kita namanya ini untuk umat. Nah, jadi seberapa untung yang kita dapat, tetap kita syukuri. Karena yakin dan percaya kalau kita sering bantu orang, kita ikhlas bantu orang, Allah pasti kasih rezeki. Amin, betul. Nah, dari manapun jalannya,
kita nggak tahu entah dari doa keluarganya Iya. atau dari doa orang, kita nggak tahu. Ya buktinya alhamdulillah sampai sekarang saya tetap bisa Sekarang berdiri. ya kan. Nah, itu satu bukti ya teman-teman ya. Jadi, nah seberapa kecil pun atau seberapa besar pun kalau tidak bersyukur tentunya tidak bisa Bang ya. Iya Ya, betul. intinya bersyukur ya kan. Oh, iya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi Bang, kita agak-agak ke belakang lagi Bang ya. Iya. Nah, tentunya kan kalau sebagai padukipaya atau petugas makam itu sudah tentu menghadapi jenazah tentunya kan. Iya. Nah, apakah boleh kita untuk gimana ya sebenarnya teman-teman? Oh, jika terjadi sesuatu dalam hal seperti tanda kutip, apakah boleh Bang dibicarakan di sini atau gimana Bang? Kalau emang boleh, kita lanjut. Kalau enggak ya kita samarkan gitu Bang. Ada hal-hal yang memang harus ditutup. Dari mulai kegiatan kita, proses pemandian, proses pengkafanan, itu ya mohon maaf, itu rahasia. Iya benar. Karena kan ya itulah salah satu privasi Iya iya. seorang. Dan itu tidak boleh mungkinnya tidak mungkin dan tidak bolehlah kita bilang itu kan aib ya. Iya. Iya ya oke. Nah kalau untuk hal-hal mistis tuh Bang boleh nggak kira-kira? Jadi pernah ini seru nih. Pada waktu istri saya hamil 8 bulan, itu perjalanan saya masang nisan makam. Nah, jadi kemanapun saya pergi, istri saya ikut. Dari mulai hamil pertama 0 bulan sampai dia itu 9 bulan, dia ngikuti saya terus. Nah, ketepatan nggak berapa jauh lah dari sini, saya pernah masang tuh rehal nisan punya orang daerah nggak berapa jauh dari sini. Pas begitu saya sampai, yang datang mayat. Nah gitu, mayat dari salah satu daerah dimakamkan di situ. Nah saya nunggulah nih proses pemakaman tersebut. Sekalian saya nunggu orang yang mesan sama saya nisan makam. Nah jadi begitu saya jemput ke rumahnya, orangnya udah pergi katanya. Nah saya balik lagi lah ke makam itu. Nah udah sunyi, nggak ada orang. Nah yang pertama kali dengar itu suara minta tolong. Serius, ini serius, betul-betul terjadi. Minta tolong di mana Bang? Sampai merinding saya. Tolong, tolong. Saya nggak percaya. Saya diem karena posisi istri saya itu sedang hamil. Nah lanjut, istri saya yang ngomong, Mas, denger nggak suara itu? Suara minta tolong. Iya. Aduh, jantung saya langsung aduh. Jadi saya cari tahu nih lebih dekat di mana posisi minta tolong tersebut. Setelah saya telusuri, tepat pada kuburan makam yang baru dimakamkan tadi. Nah, makanya saya langsung terenyuh, maksudnya betul, berarti kata-kata Ustadz kalau ceramah itu, kalau seandainya kita tinggalkan 7 langkah seorang mayat, kita meninggalkan kuburan, dia itu bakalan ada banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Itu betul. Dan kalau memang kalian sanggup, kan katanya, coba kalian dengarkan kuburan itu. Begitu beratnya siksaan kubur yang ada di dalam kubur. Betul rupanya. Itulah yang saya rasakan. Saya sampai, aduh ya Allah, ini rupanya. Nyata itu, nyata kali. Tapi itulah namanya pengalaman, jadi koreksi diri untuk saya. Makanya saya ya udah, apa yang bisa kita bantu untuk orang ya kita bantu. Dibantu Bang ya. Iya. Oke. Nah itu Bang, waktu kejadian itu berapa lama itu Bang dengan suara itu Bang?
durasi minta tolong Iya. itu ada sekitar hampir 20 detik lah. Jadi suara itu jelas. Itu jelas bang, itu suara cewek atau laki-laki? Suara laki-laki yang baru dimakamkan tadi juga laki-laki. Makanya itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, pernah juga. Saya dulu kan tinggal di depan makam nih, depan makam. Jadi pada saya dulu kayak mana ya? Biasa tinggal di pemukiman banyak orang. Tiba-tiba ini kita tinggal di depan kuburan. Agak terkejut pertama kan gitu dengan hal-hal yang kita alami. Pernah juga kejadian itu kayak ledakan bom. Di mana? Di daerah sini, kuburan sini. Aduh, oke. Nah, jadi itulah salah satu tanda bahwasanya ada orang meninggal dunia. Oh, berarti kalau memang ada yang mau wafat meninggal, nggak tanda bang? Iya. Oke, Kayak ada lanjut, tanda, itulah yang saya alami. Kayak suara boom, tapi nggak ada. Ban meletus mungkin? Nggak ada. Nggak ada ya, nggak mungkin ya. Oke. Terus pengalaman kita tinggal di depan makam itu gimana ya? Saya pun bingung menceritakannya karena pernah malam-malam itu kuburan ini disalahgunakan. Nah, salah gunakan, terus kok ada suara kuntilanak gitu kan. Saya dibangun nih istri, mas, itu suaranya jelas sekali loh mas. Nah, jadi saya keluar nih, saya lihat depan pintu asli ada asapnya, ada sosoknya. Jadi lebih penasaran, mengeluarkan suara percis suara. Iya, aduh. Tapi saya lihat di ujung dari kuburan, ada orang kayak buat asap. Jadi ada orang mau asap gitu? Iya, dipermainkan kuburan ini. Jadi paham saya bang. Itulah maksudnya pesan saya untuk orang-orang di luar sana. Apapun namanya tempat, mau itu kuburan, mau itu tempat umum, coba tolong namanya kita main tempat orang dihargai, sopan datangnya, jangan disalahgunakan. Nanti imbasnya kena sama masyarakat sekitar. Itu orang itu udah koordinasi sama kita. Bang, boleh kami permisi ziarah ke tempat Mbak Datuk? Boleh. Kalau memang mau ziarah ya silakan, ada masalah. Jadi bapak juga bilang ya udah nggak masalah gitu kan. Jadi saya tinggallah sebentar. Rupanya saya tertidur. Itulah kesalahan saya juga gitu kan. Ternyata ada suara. Itulah orang itu buat konten tentang hantu kuntilanak. Jadi saya marahlah sama mereka. Nanti imbasnya masyarakat sekitar. Nah, selepas mereka buat konten itu, kami temui, kita ajak dialog, kita upayakan untuk dibubarkan, gitu kan. Bubarlah mereka. Nah betul, ada salah satu tetangga saya, itu ya menurut penglihatan dia, katanya di salah satu pohon besar itu, dia nampak itu kuntilanak itu sedang melihat kami gitu. Waduh, agak ngeri guys. Makanya saya tetap berpesan untuk orang-orang di luar sana, apapun itu jenis tempatnya, mau dimanapun, tetap kita harus hormati, hargai, karena kita nggak tahu apa
yang ada di sana dalam ya, suatu daerah itu. Apakah itu nanti suatu larangan? Ya, Kita nggak tahu ya Bang ya. iya. Oke, Bang Bagus dulu sempat pernah bilang Bang Bagus kayak nggak percaya sama, pernah tunjukkan itu gimana ceritanya? Oh, namanya saya dulu gini Bang, saya kan bukan orang sini pertamanya, saya kan dulu orang Marela. Jadi dengar-dengar cerita istri, inilah kuburannya Mbak Dato. Jadi menurut bicara istri, katanya ini dulunya sebelum kepengurusan Bapak, ini sempat disalahgunakan. Banyak orang mau minta jabatan ke sini, mau minta kerja. Terus kalau seumpamanya ada orang nganyut, minta tolong ke sini. Nah, jadi saya nggak percaya ini. Namanya saya ya bukan warga asli sini gitu kan. Siapa sih kau sebetulnya? Kok kau di agung-agungan kali di sini? Kalau memanglah kau ada energi besarmu, tunjukkan. Nah, dulu saya sempat kayak gitu. Nah, jadi itu kejadian itu pas waktu Jara sebelum menikah. Besok menikah, ini hari Jara. Nah, itulah saya ngomong itu dalam hati. Siapa sebetulnya kamu? Kok kayaknya diagung-agungan kali di desa Bucina ini. Tunjukkan eksistensimu, tunjukkan energimu. Kalau memang kau punya energi besar. Nah, besoknya kejadian itu, nggak besok pun, saya pulang dari sini, dari kuburan ini, sampai di rumah itu teratak, udah hampir terangkat. Sampai yang punya teratak pun mungkin ada apa ini, ada apa gitu. Jadi dia bawalah apa itu sesaji apa, disangkutkan di situ, tetap juga enggak. Jadi saya mungkin berasa bersalah gitu kan dengan kesombongan saya minta maaf. Udah, aku minta maaf. Aku percaya kalau kau punya energi besar, ya udah, tolonglah kembalikan seperti semula, amankan acara sampai selesai. Itulah mulai saya percaya dengan hal itu ya. Iya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya, apapun ceritanya ya, sesuatu hal itu ya sebenarnya di diri kita ya Bang ya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi Bang kisah yang luar biasa yang di daerah makam ini gitu, yang benar-benar wah kok gini ya, kok seperti ini ya gitu Bang. Terus itu ada sih pemakaman yang juga nggak jauh dari sini, bahkan pun hanya berkelang berapa meter aja, paling pun ya 1 kilo lah paling jauh dari sini. Jadi saya pernah dipesan, Gus, abang bisa pesan nisan? Bisa Bang. Itu kondisi saya dulu masih kerja itu. Nah, kan saya menjalankan usaha ini kan duluan sambil kerja juga. Nah, saya masih kerja. Oh, bisa Bang. Kapan mau dipasang? Nanti sore Gus. Wah, kejut saya. Bang, main-main apa macam mana ini Bang? Enggak betul. Kata orangnya harus ini hari. Aduh, sore lah Bang ya. Ya udah sore nggak apa-apa. Jadi saya sampai sini, sampai kuburan itu maghrib. Situ azan maghrib. Saya pun nunggu kegiatan sholat. Kata beliau, ada tuh lampunya. Jadi saya cari tahu lah di mana saklar lampunya ini. Oh, di makam itu Bang ya? Nah, di pintu masuknya ada kayak satu sosok besar. Ya, merinding saya juga. Itu orang? Pikiran saya orang. Oke. Jadi saya datangi, Pak, izin Pak, di mana Pak saklar lampunya Pak? Dia nggak jawab. Nggak percaya saya ini kan itu kan. Masa dia nggak jawab? Tanya lagi, Pak, izin Pak, saklar lampunya di mana Pak ya? Tetap juga nggak dijawab.
Jadi saya ngambil handphone mau nelpon si yang pesan ini tadi. Iya. Sekali saya balik badan, nengok udah nggak ada orangnya. Positif Bang ya? Ada Udah tuh ya? positif. Aduh. Bismillah, saya kerja cari uang untuk anak dan istri. Kalaupun seandainya kalian mau menampakkan diri, ya udah nggak masalah. Yang penting jangan ganggu saya. Saya cari uang untuk makan anak dan istri. Itu aja pesan dalam hati saya. Saya jalani. Saya ratakan itu kuburan. Setelah itu datang. Nah, datanglah ini si abang itu tadi nganterkan kawan. Nah, habis itu saya pikir ditemani, ditinggal. Gus, tinggal dulu bentar ya. Sana masih ada acara tahlilan ya. Aduh, ya udah bang, tinggal saya. Berarti Abang sendiri ya? Sama temannya tadi. Oh, tadi. Jadi saya kerjain, saya minta tolong angkat. Setelah bang angkat, waduh, dari suara anak kecil main-main, terus kayak binatang biawak besar keluar dari salah satu pekong. Itulah di situ langsung saya agak down. Apa nih besar kali itu kan. Tapi kawan pun juga takut. Aduh bang, mana bang? Aduh, bismillah lah, bismillah. Saya kerjai terus tetap sampai selesai. Saya pulang, saya ceritakan itu sama keluarga. Baru orang itu ketawa. Jadi saya anggap, wah aku dikerjain ini berarti ini. Kayak diuji nyali aku di situ. Aduh, itulah pengalaman. Kayak mana bilang ada sisi lucu, cuman tapi kok ngeri kali gitu diujinya. Jadi sampai sekarang udah berapa lama Bang? Alhamdulillah kita buka usaha ini sudah hampir 4 tahun. 4 tahun ya. Wow, mantap sekali teman-teman. Ya teman-teman yang kira-kira mau order batu nisan bisa Bang ya. Tapi Bisa. khusus daerah sini ya. Daerah mana tahu ada penonton. daerah Bulu Cina, Daerah Bulu Cina. daerah kita juga udah sampai Semelu, Aceh. Kita udah sampai Tarutung. Kita udah sampai Tanjung Pura. Ya alhamdulillah sampai detik ini belum ada komplainan. Juga kita udah ke tebing sering. Untuk daerah Medan ini kayak Marelan, Martubung, Desa Bulu Cina, Tandem itu alhamdulillah udah sama kita gitu. Jadi nanti bisa datang kemari Bang ya, langsung ya. Bisa datang ke sini juga kalau yang daerah Marelan. Bisa juga datang ke buka aja di map juga udah ada. Bagus saja Nisan. Taruh ya, nanti taruh di deskripsi ya nomornya teman-teman. Kalau yang mau pesan boleh ya. Mana tahu punya keluarga yang masih tanah ya kan, bisa diperbaharui lah. Iya, cara kemarin tanda. pisang yang Nah, itu gimana tuh? Ada satu cerita lagi ayo. Belum lama lah. Belum lama. Belum. Kapan Bang kejadiannya Bang? Saya mau percaya nggak percaya itu nyata. Saksi nyatanya itu istri saya juga. Istri saya kan di sini. Jadi ada acara ini. Waktu di tempat saudara acara akikah. Jadi saya datang, saya duduk di belakang. Di belakang itu pokok-pokok pisang semua. Nah, begitu saya datang, asli 3 pohon pisang bisa yang tengah goyang sendiri. Aduh, Dek. Assalamualaikum. Enggak juga. Saya mau datang nih. Tapi istri bilang, jangan mas, jangan. Sempat saya sweet. Dikira cewek. Saya kira manusia mungkin kan. Enggak juga. Sampai saya bilang dalam hati, udahlah, jangan ganggu aku. Aku di sini keluarga masih ada acara. Udah jangan ganggu. Kalau mau main di sana. Jangan main di sini. Itulah mulai perlahan dia pelan. Berapa lama itu Bang goyang dia? Ada sekitar 30 detik lebih. Lama ya.
lama kali. Tapi emang ada orang bang? Nggak ada sama sekali. Kami pun cuma berdua dengan saya dan istri saya. Berdua ya. Malam itu rencana kan mau goreng telur. Adalah sekalian nunggu istri masak belakang. Pertama saya nengok, itu kok pohon pisang bergerak sendiri. Jadi saya tanya istri, itu nampak deh? Nampak. Loh, kok gerak sendiri? Dua diam, satu yang goyang. Iya. Aduh. Mau ya mungkin orang bilang nanti itu settingan apa segala macam. Nggak ada orang sama sekali. Orang ya? Nggak ada. Wah, itu betul-betul nyata, sempat timbul rasa takut. Dan berdua juga lihat kan? Dua-dua, istri saya juga lihat. Saya lihat. Aduh, itu pengalaman yang memang baru-baru ini terjadilah gitu. Jadi ya. Oke. Ada yang mau tanya? Pesan-pesan untuk pemuda masyarakat sini gimana Bang Bagus? Iya, Bang Bagus, gimana tuh pesannya? Nah, sekarang kan banyak ya orang-orang yang saya perhatikan itu yang gali kubur itu, misalkan atau pekerja makam, petugas makam, itu usianya udah usia tua-tua lah kita bilang kan. Nah, yang generasi mudanya nih gimana gitu ya? Apakah mereka nggak mau belajar? Jadi sarannya gimana tuh Bang Bagus untuk mereka nih lah ke depan? Ya, saran saya seharusnya kita sebagai generasi muda jangan pernah malu dengan apapun namanya pekerjaan, selagi itu halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, apa salahnya kalau kita terjun di dalam itu? Nah, timbul lagi, seandainya pemuda ini mau terjun ke dunia masyarakat, nah jangan salah satu kaum dari orang-orang tua ini mencekal. Maksudnya, karena dulu saya pernah mengalami. Marang ya? Saya pernah mengalami kalau orang-orang bilang tuh biasanya kepala dilepas, ekor dipegang. Nah, jangan, kalau bisa selagi generasi muda itu masih mau terjun ke dunia masyarakat, nah ayo bantu anak-anak muda ini, fasilitasi anak-anak muda ini biar tambah semangat. Seumpamanya dia kayak generasi penggali kubur seumpamanya. Nah, didampingi 2 orang kah yang tua, 1 yang muda, dan bisa fasilitasinya bagaimana? Ya ditemani itu tadi kan, fasilitasi, diajarkan. Nah, kayak Bilal Mayit gitu kan. Generasi-generasi muda ini juga harus diajarkan gitu. Oh, kayak gini, ini caranya kayak gini. Jadi kita nggak tahu kapan ajal maut datang sama kita. Iya, jadi entah memang besok, entah pun ini hari, ataupun detik ini. Iya. Jadi Bilal ini memang betulnya keberadaannya pun cukup sedikit, Bang ya. Iya. Ya kan nggak begitu banyak di kalangan masyarakat tuh paling 1-2 ya. Iya. Jadi seandainya yang tua-tua ini sudah nggak ada, siapa lagi kan gitu kan? Iya. Oke, Bang Bagus, sekalian kita mengakhiri ini, kita nanti agak ke jalan sedikit ya. Boleh ya untuk lihat ya. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh ya. Oke. Kondisi ini prihatin, tolong diperbaikilah makam. Juga pesan Bang, nanti kita juga tengok kan kondisi tempat persinggahan Datuk Rubia ini sudah mulai agak memprihatinkan. Oke. Jadi nanti biar tahu pemerintah bisa lihat nanti ada pihak terkait ya. Ada niat baik gitu kan, ya kita terima. Oke teman-teman, buat kalian jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe tentunya di channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita. Oke, terima kasih buat semuanya. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bang? Oke, inilah tampak yang harus diperbaiki. Udah mulai lapuk semua ini. Sampai ke iya, sana iya. Bang. Belakang ya? Kita coba yuk cek. Yuk depan. Ini Bang, ini udah mulai iya. lapuk semua nih. Harus diperbaiki ya? Ini bahkan penerangan di belakang sini Bang, Sudah mulai rusak. penerangan di belakang sini juga udah rusak kan. Oke, ya udah nggak ada ya teman-teman ya. Oh, tadi ini lokasinya ini ya. Ya, penerangan ini kan. Oke teman-teman, ini udah mulai rusak, jadi ada butuh perbaikan ya. Oke, yuk Bang, kita ke depan atau mana? Yuk. Kalau untuk pohon-pohon ini Bang, nggak perlu di, Kalau pohon-pohon ini karena udah cukup besar ya. udah cukup besar Bang, juga sebenarnya sih juga butuh peremajaan kan. Cuman kita nggak bisa berjalan sendiri Bang. Sudah banyak yang rusak Bang ya. Jadi harus bagus diperbaiki lah. Ini posisi depan ya Bang. Ya. Dan ini selalu dikunci teman-teman agar tidak disalahgunakan ya. Nah, dan kemudian kalau emang ada yang mau kemari wajib lapor ya Bang? Iya, wajib lapor. Lapor ya. Karena juga tertera ada nomor telepon ya. Ada nomor telepon situ. Juga bisa hubungi langsung rumah kita di depan sini, depan makam sini. Tanya aja di situ, rumah juru kunci sini. Tahu lah itu. Oke. Rumah Pak Dedi. Sama Pak Dedi ya. Oke. Yuk Bang, lanjut kita jalan ke sana. Yuk. Wah, ternyata ada yang baru meninggal juga ya, Bang Bagus. Iya, tadi nih. Iya, ada yang baru meninggal teman-teman. Yuk doakan teman-teman ya. Pak Bandung, amal ibadah diterima Allah SWT. Amin. Amin. Nah, Wah, itulah ini dia. pohon besar yang saya bilang. Nah, ini teman-teman ya. Wow. Dan sempat ada mata merah juga kemarin. Iya. Di situ. Siapa yang berani ke sini? Ayo. Hubungi untuk uji nyali. Jangan-jangan coba-coba ya. Yang kuat-kuat iman saja yang boleh kemari. Yang sudah siap. Bang, tengok nih Bang. Yuk. Saya